Inspirasi Matching, kali ini saya sudah bersama seorang sosiolog yang kayaknya sosiolog paling terkenal di Indonesia. Karena apa? Indikasinya dari sering muncul di TV. Setiap ada masalah sosiologi, pasti beliau yang diundang. Nah, ngomongin soal sosiologi, saya juga terpikir langsung, kenapa nggak ngobrol aja sama beliau nih? Karena kita menghadapi kondisi yang kata orang new normal di masa pandemi. Saya sudah bersama Bapak Imam Prasojo. Halo Pak Imam. Pak Imam dari sisi sosiolog, cuman gini, beberapa waktu belakangan terakhir di masa PSBB tuh banyak warga yang tetap berkumpul tuh. Kayak penutupan sebuah restoran cepat saji pada ngumpul. Terus ya banyaklah hal-hal yang nggak penting tuh pada jadi tetap ngumpul gitu. Ini saya sih nggak mau bilang mengeneralisir, cuman kalau netizen di sosial media itu bilang dasar kelakuan warga plus 62 atau mental orang Indonesia itu susah dibilangin. Emang kalau dari sisi sosiolog bener ya, orang Indonesia itu susah dibilangin ya Pak Imam? Gimana sih sebenarnya Pak Imam? Ya, kalau kita bandingkan ya, apalagi negara-negara yang memiliki disiplin yang kuat ya, seperti Jepang ya, kebetulan saya berapa lama pernah di sana, walaupun nggak lama betul, terus kemudian bahkan di Singapura gitu kan, Taiwan, bisa jadi Korea gitu. Kita ini memang bukan masyarakat yang homogen ya. Ada kalangan yang sangat baik ya, sangat disiplin gitu kan, sangat perhatian gitu. Tetapi karena masyarakat kita dengan keragaman ekonomi, keragaman pemahaman, keragaman pendidikan, maka kita tidak bisa begitu saja mengharapkan semua itu menjadi sama. Ya, karena memang adanya keragaman tadi. Nah, beda dengan Korea, Jepang misalnya, itu relatif masyarakatnya sangat homogen. Dengan tingkat pendidikan, ekonomi juga sama gitu. Nah, orang nggak bisa membandingkan misalnya kenapa kok Cina itu bisa ya, karena lagi-lagi pemerintahannya beda lagi. Ya, mereka centralistic government. Jadi banyak faktor kalau kita mau menilai masyarakat kita ya, tapi jangan lupa ada yang tidak disiplin, tapi saya yakin masih banyak orang yang jauh lebih disiplin, dan mereka ini yang sekarang sedang bekerja keras untuk ikut mensosialisasikan, termasuk Anda ya, bagaimana membangun bangsa ini. Nah, itu yang kita butuhkan dalam situasi seperti ini. Nah, ini proses pembelajaran secara normatif dilakukan, tetapi learning the hard way juga bisa terjadi. Nah, itu belajar dengan cara yang susah payah, yaitu dengan cara apa? Kalau sudah ada yang sakit, ya, apalagi ada yang meninggal, baru dia itu sadar. Kita tidak ingin itu terjadi, tetapi kelihatannya di Republik ini jalan terjal seperti itu terpaksa harus dilalui untuk membuat orang itu bisa memperhatikan tentang pentingnya kita melakukan hal-hal yang disiplin. Oke, ini saya juga mau minta tanggapan dari Pak Imam. Konon katanya pemerintah akan segera melakukan relaksasi ya, atau pengurangan pengetatan PSBB atau apapun lah istilahnya dalam jangka waktu dekat. Tapi mengingat kondisi ekonomi kita juga sekarang agak kurang bagus, Pak Imam. Sebenarnya bukan cuma Indonesia sih, seluruh dunia ya. Nah ini dari sisi sosiolog saya mau minta tanggapannya, bagaimana melihat kehidupan di kondisi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu ke depan nih Pak Imam? Akan seperti apa kira-kira Pak Imam? Saya melihat bahwa memang tantangan di depan mata kita ini pada sekarang ini sebetulnya ya. Kita kemarin sudah menyaksikan bagaimana banyak orang yang mudik misalnya. Nah, kita belum hitung ini persisnya berapa banyak yang mudik dan seperti apa dampak yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, mudah-mudahan ini kemarin kita banyak yang walaupun ada yang berlebaran ya, mungkin ada sebagian yang melakukan sholat Idul Fitri ya, tapi ada juga yang banyak melakukan sholatnya itu di rumah gitu. Tetapi yang berkerumun, misalnya yang kebetulan tetap melakukan sholat di tempat-tempat terbuka bersama-sama, itu dia tetap menjaga menjaga protokol kesehatan ya. Betapapun ada aturan-aturan pemerintah yang harus ditepati ya, tetapi harusnya disiplin diri yang harus dilakukan. Nah, kalau ini dalam
waktu sekarang ini kita ini bisa selamat, ya, tidak menimbulkan dampak yang besar, mudah-mudahan kita itu terus bisa belajar, ya, secara bertahap, disiplin bisa makin meningkat, dampak dari penularan tidak meluas, ya, sehingga ekonomi kita jauh lebih baik. Nah, tetapi kalau ini sekarang ini ternyata kita masih bandel dan kemudian terdampak, dan kemudian orang sakit berjatuhan dan melumpuhkan sistem kesehatan kita, ini proses ekonomi kita akan jadi terhambat untuk melakukan recovery. Nah, ini hitungan-hitungan para ahli tentu ada yang lebih rinci, tetapi learning the hard way tadi, kita belajar dengan melalui jalan terjal kalau seandainya dalam situasi di mana masyarakat dari epicentrum, dari wilayah-wilayah merah, ya, yang di situ banyak terpapar dan banyak yang sekarang mudik dan dia tetap tidak mau tahu tentang proses potensi penularan, maka yang akan terjadi itu adalah musibah. Tetapi kalau seandainya kita ini tetap bisa disiplin, tetap menjaga diri, tetap kita hati-hati, mudah-mudahan ini kita bisa selamat menghadapi situasi kritis seperti sekarang ini. Oke, itu harapan kita jelas, ya. Siap. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Kemana-mana kita akan